Woi Abdul, Kristen kalau Abdul, banyak jatuhnya Abdul, kayak udah ada Uganda editan ya tuh. dalam Makan Abdul. sama Al-Quran ya. kayu kerjaannya. Abdul. Kenapa? Karena bego-bego. Iya, Kores dibantuin Kayak nih. lu. Kayak lu Abdul, gitu. buajingan kau, Kristen Indonesia merasa Bantuin, diberkati Kores. sama Tuhan. Buajingan Kenapa? Karena kau. hidup di mayoritas Muslim, Main enak. framing Coba framing mereka aja hidup di udah mayoritas Kristen tuh dijelasin. di Uganda sana. Makan Buajingan rumput lu, kau. makan tumbuhan paku sama putri malu, tau gak lu? Ditaruh tangan nguncup dia putri malunya. Lu kasih garam tuh putri malu. Kalau ada di pasar putri malu tuh. Pasarnya Uganda maksud gua. Udah dijelasin framing-framingnya. Buajingan kau Abdul. Kalau nggak bawa otak nggak usah masuk, lu bikin malu Yesus aja lu. Bener nggak Ibnu Katsir ngomong gitu? Ada editan. Udah dijelasin, udah dijelasin. Inilah bukti Biblosnya baru ada orang keempat. kafir. Udah jelas-jelas jatuhnya apa. Iya, Itu yang Data diceritakan sudah Yesus abad keempat. dijelaskan. Masih Yang aja akhirnya lu melintir-melintir itu lu. tafsir. Babi kau. Oke, Ibnu. Oke, Unggul. Buajingan kau. Lo bilang yang edit pertama itu Roma tahun 1500. Ibnu Katsir Ya. tahun 1300. Gimana sih lo? Maka kepada orang-orang yang meragukan Al-Quran, satu saja penambahan huruf, satu saja penambahan kata, apalagi kalimat yang diubah, akan langsung ketahuan karena akan mengubah makna Al-Quran itu. Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab yang sangat sempurna sekali. Bahasa Arab yang memiliki kaidah, struktur, dan grammar yang tidak bisa diotak-atik dan tidak bisa diakal-akali. Karena itu adalah sebuah kesatuan struktur kalimat yang telah baku. Jadi begitu ada tambahan huruf akan mengubah langsung maknanya. Jika teman-teman melihat bagaimana fiti saya sebelumnya, perbedaan antara ala dan li dalam firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, jika alanya diubah jadi li, langsung berubah makna Al-Quran. Jadi satu huruf saja ada tambahan atau hilang dalam Al-Quran, itu akan langsung ketahuan, karena akan mengubah makna sebenarnya. Kan untuk mentuhankan Yesus. Terus masalahnya di mana? Pertanyaannya tadi, Anda bilang di Taurat itu ditiadakan. Apa yang ditiadakan oleh Paulus? Silakan. Oke, silakan baca Galatia 3:13, Pak. Bacakan. Kacau ini. Saya lagi diskusi nyetir. gini. Ya udah, Anda pulang dulu, Ya, nyetir yang bagus. ya bacalah. Jangan berdiskusi dalam keadaan menyetir Oke. kendaraan, Pak. Bahaya, Pak. Bacakan. Berapa tadi, Bang? Oke. Galatia Sekarang 3:13. Sekarang saya tanya, Bacakan si apakah Litonga. Islam Saya mengikuti hukum Taurat? Ya, Saya bacakan. Silakan. Kristus telah menebus kita dari Oke. kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Oke, Paulus menyatakan Kristus itu, Yesus itu telah menebus hukum Taurat sehingga dia menjadi terkutuk karena sebab tersebut. Kemudian Nggak dia ada juga, ngomong kayak gitu. loh, Anda baca itu Bos, Kristus nggak telah ada ngomong kayak gitu. Baca yang bener lah. Anda dengarkan baik-baik, saya bacakan sekali lagi. Kristus, siapa Ya. Kristus? Siapa Kristus? Lanjut. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sudah. Itu perkataan Paulus. Perkataan Paulus, Yesus telah menjadi kutuk karena dia telah menebus hukum Taurat agar tidak berlaku dan tidak berjalan lagi sehingga diganti dengan hukum kasih. Sebab tidak sampai di situ, Bos. Betul. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. 2 kali dikutuk Yesus, terkutuk karena menjadi tebusan hukum Taurat, Oke. dan kematiannya juga dikatakan terkutuk karena dia mati di tiang salib. Silakan. Dikatakan di situ bahwa Yesus menjadi kutuk, bukan terkutuk. Itu pertama. Kedua, hukum Taurat itu berlaku oleh orang Yahudi. Saya bukan orang Yahudi, jadi hukum Taurat itu tidak berlaku atas saya. Pertanyaan saya, hukum Taurat berlaku atas Anda nggak? Karena Anda juga mengimani kitab-kitab sebelumnya. Jadi untuk apa Yesus menjadi kutuk dari Berlaku kutuk hukum Taurat? Loh, karena Yesus dilahirkan dari orang Yahudi, keturunan Yahudi. Paulus orang Yahudi, murid-muridnya orang-orang Yahudi. Oh, jadi Yesus menjadi terkutuk karena dia menebus orang Yahudi untuk tidak perlu lagi melakukan hukum Taurat. Yesus menjadi kutuk, bukan menjadi terkutuk. Itu sesuatu yang berbeda, bos. Oke, terus Yesus menjadi kutuk
karena menebus hukum Ah. Taurat, dia menebus untuk siapa? Ya, untuk umat manusia yang dimana hukum itu berlaku. Loh, tadi Anda katakan hukum Taurat hanya berlaku untuk Yahudi, sekarang udah umat manusia. Betul. Loh, Yahudi itu manusia nggak, Bos? Lo kok Jadi- ketawa? Bang, gini bang. Halo bang. Ah. Nah biar saya ini ya, maksudnya kan Iya, kalau ayat iya, itu iya. kan nggak dijelaskan semuanya. Dari ayat 11 dari ayat 10 ini. Mm-mm. Nah dari ayat 11 aja nih. Dan Boleh, bahwa boleh. tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Mm-mm. Tetap Terus? dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Oke. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ah, Itu yang tadi abang bilang kan. karena Anda mengklaim bahwa dia telah menjadi kutuk karena menebus hukum Taurat. Kita itu siapa? Anda dan pengikut Paulus. Bahkan di akhir ayat tersebut apa yang dikatakan Paulus? Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nggak cukup menjadikan Yesus kutuk, tapi dikatakan terkutuk Yesus karena mati di tiang salib. Jadi ini agama apa Anda? Agama mengkutuk Yesus atau agama apa? Ya, ini si Tonga masih mau ngomong atau gimana? Bang, saya cuma membacakan isi apa isinya aja. Oh, Aja gitu. saya pikir Anda mau ngomong, mau diskusi. Nah, itulah kalau di dalam perjanjian lama, kalau kita tahu itulah kurban yang selalu dilakukan dari darah hewan, dari memotong hewan, dan inilah yang dilakukan oleh Yesus untuk menebus. Jadi Yesus kurban Kalau sekarang. di dalam perjanjian lama dikatakan bahwa darah hewan itu menutupi dosa. Jadi Tapi kalau di dalam perjanjian baru, Mesias itu darahnya akan menghapus dosa. jadi Yesus kurban sekarang. Ya, memang Kristen mengenal bahwa Yesus menjadi kurban atas Berikan- dosa-dosa manusia. Berikan saya satu ayat saja yang merupakan perkataan Yesus, aku adalah kurban, kurbankanlah aku untuk menebus dosa kalian. Banyak, Bos. Sebelum dia disalib, Mana? dia sudah mengatakannya. Mana? Aku akan mati dan akan bangkit pada hari ketiga. Apakah itu dia mengatakan dirinya kurban? Loh, kalau dia bilang dia akan mati dan dia akan bangkit, gimana sih? Itu kan eksegesis Anda. Kok eksegesis? Itu perkataan Yesus. Si Litonga bisa cari ayatnya di dalam 4 Injil. Mana dia mengatakan dirinya akan menjadi kurban untuk menghapus dosa Anda? Nah, itulah karena kenapa teman-teman Muslim itu tidak pernah mengerti untuk apa kalau Idul Adha mereka berkurban. Oke, Sekarang sudah. saya tanya, itu untuk apa? Enggak, saya tanya, berkurban itu untuk apa? Itu ibadah. Gunanya perintah- untuk apa? Ibadah perintah Tuhan. Di mana ada perintah Tuhan? Ayo Pasal- ayatnya, silakan. Sudah. Ayatnya. Udah. Sudah belum? Ya, silakan, ayatnya di mana? Jadi pertanyaan saya tidak dijawab, tetapi malah bertanya balik ya. Ada bang di masih di ini bang di Galatia 3 ayat 1 masih ada kok itu buktinya. Oke. Bagaimana narasi perintah kurban dalam Al-Quran, dalam syariat Islam? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kautsar, "Fasalli lirabbika wanhar." Maka tegakkanlah solat, lalu setelah itu lakukanlah kurban. Itu perintah Tuhan. Allah menyandingkan ibadah kurban bersama solat. Fasalli lirabbika wanhar. Maka tegakkanlah solat untuk Tuhanmu dan berkurbanlah kalian. Perintah Al-Quran untuk berkurban. Lalu saya tanyakan kepada Anda, jika Yesus itu kurban, maka kepada siapa dia dikurbankan? Oke.
Alkitab mengatakan bahwa Yesus menyerahkan nyawanya untuk menerimanya kembali. Kepada siapa? Oke. Kepada Ya, Bapa. makanya itu yang tadi saya katakan bahwa dari mulai Adam jatuh ke dalam dosa, menurut Alkitab ya, itu sudah ada kurban yang dilakukan oleh Allah, sehingga Allah membuat baju dari kulit binatang. Nah, itu kan menurut Anda. Tidak pernah ada tertulis itu bahwa Allah berkurban. Oke, terus bagaimana binatang bisa diambil kulitnya? Lalu Anda Saya katakan tanya Anda. Lalu Anda katakan Allah itu berkurban. Ketika Allah memberikan pakaian dari kulit binatang kepada Adam dan Hawa, lalu Anda analogikan itu sebagai kurbannya Allah. Loh, bukan. Sekarang saya tanya sama Anda, bagaimana kulit binatang bisa diambil untuk diberikan kepada Adam? Dengar nih, saya jelaskan kepada Anda arti kurban dalam keyakinan Taurat, dalam pengajaran Taurat, Pak ya. Kurban itu berasal dari kata Nggak usah, Bos. Anda itu jangan Bos, memakai nggak kata usah. kurban kalau Anda tidak bukan tahu arti Yahudi, kurban. Bos. Kalau Anda tidak mengerti arti kurban, Anda dalam ini aja Islam. Apa Nggak itu usah kurban? ke Yahudi-Yahudian, Bos. Malu lah. Apa itu kurban dalam Masa Anda perjanjian ngerasa lama? lebih Hah? Yahudi daripada orang Yahudi? Iya, Lucu. dengarkan. Saya ajarkan Anda perjanjian lama hari Belajar. ini. Oke. Jadi kurban perjanjian lama sama kurbannya Islam sama. Makanya dengarkan, saya Anda mau jelaskan. bilang begitu? Dengarkan. Ya, Anda mau bilang gitu nggak? Anda mau bilang gitu nggak? Anda mau dengar atau tidak? Enggak. Anda menjelaskan orang Yahudi punya, Anda mau mengatakan Islam itu sama. Baik. Atau gimana? Diam dulu. Kurban ada kedekatan yang Iya, sangat Anda dekat. mau jelaskan itu, artinya Anda mau Astagfirullahaladzim. sepakat bahwa itu sama. Diam dulu biar saya Enggak, kalau jelaskan. sama biar saya cari literaturnya. Kurban, akar katanya kalau dalam Ibrani berasal dari kata kuf, resh, dan bet, yang artinya dekat. Begitu juga kurban dalam Islam berasal dari kata qaraba yuqaribu kurbanan, artinya mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada kesamaan literasi Semitik, bahasa Semitik antara kurbannya Ibrani dan kurbannya Arab. Sama-sama artinya mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu satu poin. Yang kedua, jika Anda katakan Yesus itu adalah sebagai kurban untuk menebus dosa, maka kurban itu adalah sebuah tradisi ibadah Yahudi yang sangat ketat diatur syariat atau hukumnya. Salah satunya itu harus dilakukan secara kosher. Kosher itu dalam tradisi Yahudi adalah menyembelih dengan benda tajam, lalu dikeringkan sekering-keringnya, tidak boleh ada darah pada hewan tersebut. Apakah Yesus disembelih atau disalib? Saya tanya. Nah, sekarang saya tanya, Saya apa arti tanya. kurban orang Saya- Yahudi? Apa saya- arti kurban orang Yahudi? Saya Apa arti tanya. kurban orang Yahudi? Apakah sama? Saya tanya kepada Anda ketika Apa Anda artinya katakan kurban Yahudi? Sama nggak dengan Islam? Ketika kau bilang tadi Yesus sebagai kurbanmu Apa itu, artinya kurban orang Yahudi? Apakah sama dengan Islam? Lemaknya Yesus- dibakar? Yesus itu apakah dia Apakah disembelih? sama? Apakah dia disembelih atau Apakah disalib? sama? Daging pahanya itu dimakan oleh imam? Saya tanya dulu. Anda sekarang Sama jelaskan nggak? kepada saya yang mencocokkan bahwa Sama nggak? Bos, Anda itu lagi menjelaskan kurbannya Dul. orang Yahudi. dengar dulu. Ya itu dulu. Iya. Anda bilang kan sama. Apakah sama? Ketika kau katakan Yesus Jawab sebagai dulu. kurban, apakah Jujur. Yesus itu disembelih dengan cara kosher? Kurbannya, Hah? kurbannya orang Yahudi itu lemaknya dibakar. Di Islam dibakar nggak, Bos? Apakah ketika Yesus itu dikorbankan, apakah Yesus itu Nah, disembelih secara kosher? Sama nggak kurbannya? nggak mau jawab, Lemaknya nggak mau itu jawab. dibakar. Nggak mau Enggak. jawab. Artinya Nggak mau jawab. Anda itu jangan sesuatu yang sama satu lalu oh iya sama. Itu kan kebodohan namanya. Tidak pernah ada urusan Kita untuk mengajarkan yang benar, menyamakan. Bos. Dengarkan saya ulangi ya. Tidak ada kepentingan Islam untuk menyamakan ritual ibadahnya dengan Yahudi. Tidak ada sama sekali kepentingan Islam. Tetapi Anda yang Kenapa- kami pertanyakan sekarang, kenapa nggak- ketika Anda meminjam istilah kurban Yahudi, Kenapa nggak menyamakan? Kenapa nggak menyamakan? Bukankah ajaran Islam dari ajaran Ibrahim? sudah, jangan putar kemana-mana. Sekarang jawab pertanyaan saya. Betul nggak? Ketika Harusnya Anda kurbannya sama nggak?
Ini mau ngadu ngotot atau mau Harusnya diskusi? kurbannya sama nggak? Ini mau Bukan, saya ngadu bertanya. comor. Saya bertanya, kurbannya sama nggak harusnya kalau sama-sama dari Ibrahim? Sekarang saya tanya kepada Anda, Bos. Ketika Anda Loh, kok nanya? Jawab dulu. Kalau yang, sama-sama dari Ibrahim, harusnya kurbannya sama nggak? yang tadi Anda katakan bahwa Yesus itu kurban, apakah dia disembelih atau disalib sebenarnya? Coba jawab, Oh Silitonga. kan? Kenapa nggak mau dijawab? Coba Silitonga jawab. Harusnya sama nggak kalau sama-sama dari Ibrahim? Apakah Ibrahim menurutmu ya Ibrahim itu Yahudi ya? Enggak, saya nggak bilang Ibrahim Yahudi. Ya sudah. kalau Dari Ibrahim ada keturunan Yahudi. kemudian Islam mengatakan bahwa mengikuti agama yang lurus dari Ibrahim. Bagus. Betul nggak? Betul. Terus Kurbannya sama nggak? Sama Pertanyaan dengan saya, siapa? kurbannya sama nggak? Jawab yang jujur. dengan Yahudi tidak sama. Loh, Anda tadi bawa-bawa Yahudi. Dengan Yahudi tidak Hah? sama. Dengan Yahudi tidak sama. Lah, terus kenapa Anda tadi sama-samakan dengan Yahudi? Saya katakan Itu kan bodoh namanya. yang bodoh itu Anda tidak memahami bahasa saya. Saya katakan ada kesamaan makna secara bahasa Semitik antara kurban Betul. dalam tradisi Yahudi dan kurban dalam bahasa Arab. Kalau cuman bahasa, bro. Sudah Kalau mengerti cuman belum? bahasa. Hah? Kalau cuman bahasa Apa? Kalau cuma bahasa? bahwa Israel itu sama-sama di Timur Tengah, jelaslah ada Ya. kesamaan bahasa. Oke, Cuman terus pertanyaan saya, kurbannya sama nggak? Anda bilang enggak ya? Sudah Berarti saya jawab Anda tidak mengikuti agama Apa? yang sama seperti Yahudi ya? Memang tidak sama Karena Yahudi. Tuhannya berbeda. Karena kami mengikuti ajaran Ibrahimiyah, bukan ajaran Yahudiyah. Betul. Sudah. Ya, Betul, karena Tuhannya beda ya. Yang beda Tuhan itu Anda mengatakan Tuhan 3 tapi meminjam pengajaran Taurat. Itu yang beda. Oke. Yahudi mengatakan Adonai. Anda juga bilang Adonai waktu sholat? Sejak kapan Yahudi mengatakan Tuhannya bernama Adonai? Itu gelar bagi Tuhan mereka. Betul. Anda pakai gelar itu juga nggak buat Tuhannya? Tuhan Anda. Kalau itu sama. Bahkan dalam keyakinan Yahudi ada 75 gelar bagi Tuhan. Dalam Islam ada 99 gelar atau nama bagi Tuhan. Oke. Nggak ada masalah. Udah, sekarang Anda pakai gelar jangan Adonai lari. juga nggak? Nggak perlu lari kemana-mana. Anda pakai gelar Adonai coba juga nggak? jelaskan bahwa Yesus itu kurban Kita lagi maksudnya ngomong apa? kesamaan nih. Kurban Yesus itu Kita kan lagi maksudnya ngomong apa? kesamaan nih. Nggak ada bicara kesamaan. Sekarang kita bicarakan Kita kan kurban. lagi ngomong kesamaan. Jangan lari, jangan nangis. Sama-sama nangis. dari agama Ibrahim yang lurus, betul ya? Kenapa kamu katakan Yesus itu kurban? Anda kan ngerasa lebih Yahudi kan? Kamu persembahkan Makanya untuk saya siapa tanya, darah Yesus itu? Anda kalau beribadah jangan. pakai nama Adonai nggak? Iya, jangan-jangan benar Hasem rumor. nggak? Jangan-jangan rumor yang beredar benar. Kalian itu mengkurbankan Yesus untuk dewa Molok, jangan-jangan. Ya, Anda nyebutnya Hasem juga nggak? Saya mau tahu aja. Anda itu mengorbankan Yesus untuk siapa? Karena saya menurut tanya. saya lucu. Kita lagi diskusi. Sejak kapan orang Kita lagi diskusi Islam sama Kristen. Terus Anda merasa lebih Yahudi. Sejak kapan orang Yahudi itu mengorbankan anak manusia? Sejak kapan ada pengajaran Tuhan, pengajaran Tuhannya Ibrahim itu mengajarkan pengorbanan anak manusia sejak kapan? Hah? Oke. Ibrahim suruh mengorbankan siapa sebelumnya, bro? Itu yang siapa yang nyuruh? Siapa yang dikorbankan Ibrahim? Siapa yang Ya, tadinya siapa yang harusnya dikorbankan oleh Ibrahim? Ya sudah, tapi yang akhirnya disembelih siapa? Anaknya atau Ya, kibas? saya nggak nanya akhirnya. Saya nggak nanya akhirnya. Saya nanya Tuhannya Ibrahim tadinya minta siapa? Dasar kalian. Tuhannya Ibrahim. Cocok. Ibrahim, kamu mau bilang Tuhannya Ibrahim itu dewa Molok? Cocokologi kamu untuk mengatakan Yesus sebagai korban itu tidak masuk kepada ajaran Yahudi. Bukan. Nggak usah lari-lari, bos. Anda tadi bilang Tuhan siapa yang meminta korban manusia kan? Korban saja kamu tidak tahu artinya apa? Apa arti korban? Tadi Anda bilang Tuhan mana yang minta korban anak manusia kan? Manusia kan? Iya. Ibrahim, Tuhan minta siapa tadinya? Ibrahim diberikan mimpi. Saya tanya sama Anda. Dengar saya jelaskan. Biasakan gunakan satu mulut Silakan. dua telinga. Ibrahim diberikan mimpi Silakan. sebagai bentuk ujian ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan.
beberapa kali dia melihat mimpi yang sama bahwa dia menyembelih anaknya. Lalu dia berdiskusi dengan anaknya, "Wahai anakku, ya bunayya, ra'aitu fi manami, saya telah melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu." Lalu anaknya dengan sangat teguh hati berkata, "Jika itu yang Tuhanmu perintahkan, lakukanlah, wahai bapa, wahai ayah." Itu adalah bentuk ujian kesetiaan, tetapi tidak sungguh-sungguh Oke. Tuhan meminta darah manusia kepada hambanya. Oh, Tidak iya? ada dalam pengajaran Oh, Tuhan iya? darah manusia diminta sebagai persembahan Oh, kurban. iya? Sekarang Anda Nah, jelaskan kepada pertanyaan saya sederhana. Sederhana. Siapa yang minta Dari untuk tadi Abraham sederhana. menyembelih anaknya? Sekarang saya tanya kembali kepada Anda. Siapa yang minta untuk Abraham minta menyembelih anaknya? Sudah saya Jawab jawab. dong. Sudah saya jawab dari tadi. Dewa Molok. Sudah saya Dewa jawab Molok. dari tadi. Sekarang giliran saya bertanya. Siapa? Kalau Saya mau dengar. Kalau Tuhannya Ibrahim memerintahkan kepada Oke. Ibrahim melalui mimpi sebagai bentuk ya. ujian kesetiaan. Fix ya. Sudah, sekarang Fix ya. dengarkan. Jadi Tuhan pernah minta ya. Jadi pernah minta Tuhannya Ibrahim ya. Siapa yang disembelih? Jadi malu bos kalau Anda bilang siapa Dewa yang Molok yang minta. Siapa yang disembelih bro. Ibrahim? Endingnya. Sejak kapan Ibrahim menyembelih Endingnya? manusia? Hah? Lah, tapi siapa yang minta tadi? Mana minta manusia. Memang akhirnya ditukar. Ya. Tapi siapa yang awalnya minta? Terus makanya itu Yesus ditukar nggak? Anda tadi kan tadi bilang nggak ada Tuhan yang minta korban manusia kan? Yesus ditukar nggak? Ayo jujur. Yesus ditukar Jangan nggak? takia. Yesus ditukar nggak? Jangan takia. Ya, jangan takia. Yesusmu itu Ayo cabut ditukar dulu. atau mati? Anda bilang rumor Dewa Molok itu apa? Yesusmu itu Wah, ditukar. Anda itu Yesusmu itu ditukar Anda itu atau mati? menista agama Ibrahim loh. Anda itu Menista agama Ibrahim loh. Masa penista. dibilang Dewa Molok yang Iya. minta? Penista agama Ibrahim itu oh, ketika iya. ketika Dewa Anda Molok yang katakan, iya, penista agama Ibrahim ketika Iya, Dewa Molok yang minta di mimpi Abraham. Aduh, ngerti loh. Iya. Boleh. Ali dibantuin Ali. Katanya protesnya Ali- malah ke Islam. Yang Ya, ngomong Yahudi boleh. protesnya ke Islam. Ali udah nggak Itu yang sanggup. lucu. Hasilnya Ya, jadi kita langsung saja Ali udah berdialog nggak ya sanggup di sini ya. bantuin. Selamat menikmati setelah kita bubukin Pertanyaannya kanan yang Triple lari-lari yang ya. tadi agak tahu. Bang Abdul lucu, Nggak apa-apa. Bang Abdul Nggak apa-apa. lucu, Bang Abdul lucu, Bang Abdul Yuk, lucu. Iya, yang nggak Tadi apa-apa, nggak ditanya apa-apa. dia Ali jawab dibantuin. pertanyaan lain. Iya. Bang Abdul Iya, lucu, nggak apa-apa, Bang nggak Abdul. apa-apa. Kan ditanya Nggak apa-apa. kenapa kok Ali lari-lari dibantuin Bang temennya. Abdul. Dia udah nggak Udah. sanggup. Bang Ya, Abdul Ali, angkat lucu bendera ya. putih, Ditanya Ali. apa jawab apa. Ya, Udah lari-lari dibantuin dia, Bang. temennya ya. kamu cebok Iya, dulu bantuin, sana. bantuin. Abdul, Bang Iya, Ali, cebok, bantuin. Bang cebok. Ali, udah Bang Ali, nggak usah Iya. diladenin Bang. Dia nggak akan berani menjawab. Bang. Bantuin. Dia nggak akan Oke. berani Ini bahas menjawab. apa? Dia akan Bantuin lah. bertanya yang lain. Sejak Kasihan dia Apa? Bang, kapan? dia Ali. udah mau nangis Bang. Sejak Bang Ali, dia udah mau kapan? nangis. Iya. Sejak kapan Dibantuin. perjanjian lama itu Udah mengajarkan mau pengorbanan Dibantuin, anak manusia? bantuin. Dia udah mau Iya, nangis, iya. tapi Bantuin. dia bertanya tentang lain. Dia mengalihkan Iya, pembicaraan tentang lain. bantuin Udah, Ali, Bang. bantuin Iya. Ali. Udah, ada Ayo, bantuin. ada 400 orang menonton, Bang. Ali udah Bang, nggak ada mampu. 400 orang menonton. Betul. Akan Ali kita nggak usah akan nangis, melihat Ali. kualitas dari seorang Tenang, konten, Bang. ada teman-teman yang bantu. Kita akan melihat dari kualitas Ada seorang teman-teman kamu konten. yang bantuin. 470 orang menonton akan melihat kualitas seorang konten yang jawabannya lari-lari ketika ditanya, malah Iya, nggak apa-apa. Kenapa menafsirkan dibantuin? yang lain, malah mengarahkan yang lain. Enggak. Iya. Aduh, saya nggak bantu Bang Ali kok. Abang Sekarang. dari tadi saya Ayo, dengerin Kores, di bawah. bantuin, Bang. Kores. Ini yang Ya, bantuin Bang ditanya Ali itu Ali Yahudi, nggak mampu, Yahudi yang Kores. bantuin Bang Ali. Dewa Ini yang Molok, bantuin Dewa Bang Molok. Ali Wahyudi, Yahudi, Wahyudi. bukan kami ini. Kita buka Yahudi. Iya. Dewa Rabi. Molok, Bang. Wahyudi. Udah Bang, Dewa Molok. Ayo, Kores, Bang. Kores. Dia tuh Wahyudi, bukan Wahyudi. aja Ini dari- Wahyudi yang ngomong. Woi, satu-satu dong. Ya, Pak Amir, dikasih Iya, timer iya, aja, iya. Pak Amir. Ayo, Kores. Pak Amir, Bang, Pak Amir, Bang dikasih Ali, timer jangan aja, tanya jangan dia kayak jawab. pasar Kores, ini. bantuin Kores. Yesus itu dikorbankan siapa? Bukan Nggak gua, berani jawab, Yahudi, Bang. Yahudi yang bantu. Yahudi. Nih Yahudi yang ngomong. Oh iya. Kores. Lu bukannya bilang waktu itu nggak ada muridnya yang mengerti, nggak ada yang ngerti Udahlah Bang ininya. Abdul, Bang, jadi laki-laki Istilah jangan dari cemen, Yesus. Bang. Jawab dulu, Katanya Bang. mau Bang, keluar. jadi laki-laki jangan Katanya cemen, mau Bang. keluar Islam. Jadi laki-laki jangan cemen. Iya. Jadi, Kores. jadi Oh, laki-laki itu jangan- yang bikin jangan Rudi cemen. Yohanes bubuk itu.
Itu yang bikin Itu Rudi gimana? Yohanes Itu bobo. Jadi laki-laki jangan Nggak cemen. ada Pamir, Pamir, satupun itu dihilangkan dulu teksnya itu. murid-muridnya Yang lu Yesus bilang yang nggak- ngerti ketika Yesus ngasih yang lu bilang perumpamaan. nggak ada Pasti gitu dia ya? jawabnya tuh aku tidak mengerti, aku Udah tidak lah, mengerti Bang. gitu. Betul. Timer, Pamir, Ternyata ada ya. timer, rusuh ini. Pamir. Ternyata ada ya. Nggak ada siapa? Coba buktiin dari Petrus Ternyata sampai ada ya. siapa yang terakhir tuh Saulus Ternyata itu nggak ada ada yang yang ngerti. Bang Coba Abdul. coba iya, sebutin iya. satu Jadi muridnya yang laki-laki mengerti Saul ketika cemen. Yesus kasih perumpamaan. Ditanya Bang Ali jawab apa? Lalu yang Ditanya mereka apa bilang jawab ya, apa? ya kami mengerti. Itu apa? Alah, pembohong, Itu bukan Bang. perumpamaan. Aduh, Kores. Lu, ya, Makanya tapi lu coba tetap ketika begitu Yesus aja, bisanya Kores. Karena aku nggak- akan datang karena kepada nggak lucu- karena Bapakku, lucu kalau maka nggak ada lu. murid-murid mereka pun kebingungan dan tidak mengerti. Jangan Bang, menguburkan 470 biarkan orang mati Bang, menguburkan orang mati. 470 orang, Bang. Maka orang-orang tidak mengerti apa yang 470 dikatakan orang, oleh dia. dia sedang Pada nggak lari-lari, ngerti. Bang. Yesus Dalam kebanyakan Kores, perumpamaan Kores, sih, ya. bikin orang bingung. Kores, kita bahas itu aja yang dibilang bahwa Al-Qur'an ada yang diedit katanya. Kemarin lu nggak usah Al-Quran lari-lari. diedit. Hey, Iya, nggak yang usah edit lari-lari. ini gue bisa ngasih datanya. Ini kenapa sih ada yang Bener nggak? ngomong-ngomong juga? ya Iya, ada yang edit itu. gantian. Ini datanya di sini. Datanya di sini. Yogi, Pak Abdul gantian dulu dong. itu gimana Kalian itu gimana? Ah, ini yang edit-edit di Iya sini ya, nih. ini gua sama Kores sama Kores. Ali kan, Ya, Ali nah kan kita udah lewat. perhatikan nih. ya. Orang yang pertama Iya, iya, ngedit-ngedit gua- Al-Quran itu cemen siapa? lu, Bang. Kita lihat. Cemen Tuh. Abdul. Kok nggak bisa? Edisi Al-Quran, Berdoa misalnya dulu, kita buka Kores. ya data ya. Kita buka data dulu. Yang itu Al-Araf Kores ayat 12. Ya ya. Ya, tunggu. Nah, kita buka Pamir, ini. yang stiker Islam 100% agama samawi di pinggirin dong biar si Kores pas buka cam kelihatan Pak Amir. Nah, ini suara Amir. Muhammadiyah.id, Al-Quran edisi cetak, kelahiran dan perkembangannya. Nah, kita lihat nih. Nah, ini tukang ngedit-ngeditnya tuh ini nih. Siapa? Di Host digedein, host. Host Nah, gedein. ini nih. Bang, Koresnya bos. edisi pertama dari Al-Quran yang dicetak dan bukan lagi disalin tangan, hadir di Arab. Oh, bukan, di Eropa, di mana mesin cetak ditemukan dan banyak dipakai. Roma, ini nih. Roma adalah kota di mana Al-Quran edisi cetak pertama hadir di dunia. Nah, ini tukang editnya nih, orang-orang Roma. Itu yang pertama, dan belum berakhir sampai di situ. Tepatnya tahun 1530 di Hamburg, Jerman, lalu muncul edisi kedua cetakan Al-Quran. Jadi memang kelakuannya kurang ajar Kristen-Kristen itu. Kitab suci orang lain dicetak-cetak sendiri. Oh. Ini Oke, oke, selamat oke, datang oke. di kebenaran, Al-Araf. my bre. Terguncang, Al-Araf 12 dong, Kores. terguncang. Nah, itu diterima aja. Al-Araf 12 dong. Ini tuh, ini yang edit pertama ya. Sekarang pertanyaan keduanya Iya, silahkan. Al-Araf kedua, Al-Araf 12 dong, buka. Al-Araf 12. Oke, kita sekarang udah tahu ya Iya. kelakuan Kristen dari zaman dulu ya begitu gitu loh. Musilin Islam. Ikutin aja Bang Kores. Bukannya Bang Abdul cemen dia ditanya apa jawab lari apa jawab apa. Ya udah. Ya. Kamu Nggak, temenin Bang, Ali aja itu. Kristen kan kasihan memang dia. apa ya? Tanpa Yesus Iya. mereka nggak bisa apa-apa. Makanya Oh, iya, Bang, iya, iya. konten-konten lain itu. Sama kayak lu lah, Lihat nggak bisa si Abdul. nggak bisa bahas kitab sendiri ya. Harus tetap pakai Ini Alkitab gua ya. Al-Araf ayat 12 gua bawa tadi. Ini gua belum ngeluarin Iya, data iya. Biblos loh, Kalau Dul. nggak ada Alkitab, kalau nggak ada Alkitab lu nggak rame Kores channel lo. Iya, maka dari Nah, itulah. makanya. Contoh misalnya kayak Pemprov Bali memberantas anjing-anjing rabies gitu. Apakah pemerintah Bali hidup dari anjing Iya, iya. rabies? Kan nggak begitu. Oh, iya. Oten. Sama kayak Nabi Isa lah ya, ngapain ya cuman bunuh babi ya. Ya itulah supaya orang Kristen nggak bisa makan. Orang Kristen kan kalau kurang. makan harus pakai babi. Ya, Tanpa pada babi nggak Tuhan makan mereka. Dikorbankan untuk Al-Araf dewa dong. Molok. Al-Araf 12. Ini dong. udah ini Al-Araf 12. Nah, Oke. Nah, ini. Terus Oke. Tafsir Ibnu Katsir lo? Suruh baca aja dulu, tafsir suruh baca Kores. dulu, suruh baca di Qurannya bisa nggak? nih. Nanya apa? Nah, kan? Ada ini jurus-jurus mabuk ini. Lu Nah, salah. maksudnya Jangan surah terguncang Al-Araf dong. atau tafsirnya gitu loh. Gue jadi bingung ini. Al-Araf dulu. Surah Al-Araf atau tafsir Ibnu Katsir Al-Araf 12. Nah gitu Woi, dong. Yang woi, kita bahas Abdul, tafsir Abdul, berarti lu bukan nanya apa, Al-Quran. Oke. Betul, nanya apa betul? Kan tadi lu bilang Satu-satu yang nanya, edit Abdul. itu
orang Kristen Eropa lo bilang kan? Iya. Iya. Apa tafsirnya coba deh, tolong bacain dong, Kores. Tafsir Ibnu Katsir Al-Araf 12 ya. Jadi udah ketahuan ya. Yang terhitung cabang Eropa tuh emang kurang ajar kelakuannya. Nenek moyangnya memperkosa pribumi Indonesia. Lahirlah Abdul dan kawan-kawan. Iya. Jangan-jangan lu juga, Kores. Oh enggak lah, gue Islam gimana? Lu lihat dulu silsilah lu yang atas. Iya, Gak ada. ada yang 4 tahun bapaknya udah meninggal masih bisa lahiran loh. Ya itu Yusuf lah. Sabar, Kores, jangan terguncang. Sama lu juga. Salah orang lawan si Kores. Salah Yusuf lah. Yusuf tuh. Itu Gimana coba Yusuf? Katanya Coba bahkan Yusuf itu 400 katanya kan Yusuf menikah sama Maria. Buktiin di perjanjian lama ada Yusuf, nama istrinya Maria, kagak kan ada. Kitab Bahlul. Coba deh. Wah. Iya, Yusuf. Bapak tirinya Yesus kan Yusuf. Yusuf menikah sama Maria katanya. Bapaknya Yusuf Yakub. Nah itu kan ada di perjanjian lama tuh. Yakub beranakan Yusuf. Nah coba cari Yusuf itu menikah sama Maria di perjanjian lama. Nggak akan ketemu sampai bego. Ini udah ini dong nggak kelihatan. buka, Kores. Kata la. Huruf la dalam ayat ini adalah zaidah, tambahan. Sedangkan menurut sebagian dari mereka huruf la itu ditambahkan untuk mengukuhkan keingkaran. Perihalnya sama dengan pengertian yang terdapat. Dia pengukuhan maksudnya. Oh, kata siapa? Kata siapa? Gimana sih? Ngerti. Bukan gitu ya. Gimana? Oke. Berarti itu Nabi juga ya. Ini huruf la dalam ayat ini adalah zaidah, tambahan. Sedangkan menurut dari mereka huruf la ini tambahan untuk mengukuhkan. Nah, ini Allah menambahkan huruf la di dalam ayat Al-Araf 12 ini adalah untuk mengukuhkan keingkaran. Oke. Kayak orang bingung lah. Siapa? Diturunkan ke Nabi siapa? Kita ayat 12. Iya, diturunkan ke Nabi siapa? Lu nggak bisa ngasih pembanding ini, Bre. Ini udah tertulis benar-benar nih. Al-Qur'an, bro. Al-Qur'an itu dituliskan 200 tahun setelah Nabi mati. Oh, itu hadits kali. Siapa tambahannya? Oh, Takia Korintus lu. Al-Qur'an sudah ditulis dari zaman Nabi. Perhatikan, nih gua bawa datanya. Jadi fix ya, di Al-Quran ada tambahan. Jangan Takia Korintus. Tadi data lu udah gugur satu. Data gua nggak bisa lu bantah. Jadi di Al-Quran, lu mau Takia kemana lagi? Roh Kudus tidak bisa menyelamatkan lu dari gua, Bre. Kores ini terlalu kuasa untuk ditandingkan dengan Roh Kudus yang menuntun lu berkata. Jadi Al-Quran itu ada di edit ya. Nggak lihat Rudy Yohanes diam 1 jam tuh ketika ya? gue tanya ini iblis di satu Tawarik dengan bapak di satu Samuel sama ya? Nggak usah lari-lari dong. Sama lah seperti lu. Nggak usah lari-lari, Bos. Nah, sekarang kita ke ini ya. Al-Quran sudah ditulis dari zaman Rasul. Jadi fix ya, Al-Quran ada editan ya. Gimana ceritanya tuh? Kita preservasi Al-Quran. Nanti teman-teman Muslim cari lagi ya di Google aja. Misalnya dari Sunan Abu Dawud 21. Ada berapa banyak editan yang ada di dalam Al-Quran, penambahan. Ya, itu nanti ditanya hasil komprominya seorang. Nah ini ya, ini hadis Sunan Abu Dawud nomor 2146. Gara-gara Bang Abdul dari Zaid bin Thabit ia berkata, aku pernah berada di sisi Rasulullah SAW. Kemudian beliau diliputi oleh ketenangan. Kemudian paha Rasulullah SAW terjatuh di atas pahaku, dan tidaklah aku mendapat sesuatu yang lebih berat daripada paha Rasulullah SAW. Kemudian rasa tersebut hilang dari beliau. Kemudian beliau berkata, tulislah. Nah, ini tulislah. Kemudian aku tuliskan di tulang pundak hewan firman Allah, tidaklah sama antara mukmin yang duduk dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah hingga akhir hayat. Tuh, ini Al-Quran itu sudah ditulis dari zaman Nabi, Bre. Nah sekarang data lu Matius, Markus, Lukas, Yohanes ditulis di zaman Yesus pas brojol itu di mana? Ada nggak? Jadi Al-Quran termasuk kitab yang dituliskan ya oleh tangan manusia ya. Iya, Al-Quran termasuk kitab yang dituliskan oleh tangan manusia. Mana ada?
Loh, emang Oh, kalau ditulisnya misalnya pakai Al-Quran tangan ditulis siapa? oleh manusia ya iya gitu loh. Semua juga ditulisnya pada iya, pada apa oleh iyalah. manusia. Iya. Yang membedakan itu Nah, gitu dong, pas jujur. ditulisnya itu Gitu dong, jujur. tokohnya masih ada hidup di situ nggak pas penulisan atau enggak gitu. Biblos Clue kan yang paling tua apa? Sinaiticus ya. Sinaiticus, lihat kita. Oldest Codex ya, oldest Codex. Oldest Bible lah gitu. Oldest Bang Bible kita Kores, tulis ya. nanti terguncang Oldest dia, Bang. Bible manuskrip kita lihat nih di sini. Ya, yang penting fix dulu. Al-Quran ada tambahan ya. Oh, mana ya oldest Bible? Nah ini. Teman-teman ya. Along with Pernah Codex ada tambahan ya. along with Codex Alexandrinus and Codex Vaticanus, it is the one of the earliest and most complete manuscript of the Bible. Jadi Codex Sinaiticus itu adalah yang paling awal dan yang paling lengkap manuskripnya daripada Biblos. Ini lihat abadnya keberapa nih? Tuh, abadnya. Abad keempat, abad keempat ya, bayangin 400 tahun. Oh, iya. 400 tahun Yesusnya udah kabur ke langit. Gimana ini? Yesusnya udah kabur ke langit. Ayo, mau gimana ini? 400 tahun loh baru. Nggak Jadi apa-apa, jangan yang penting Al-Quran ada editan ya, Yesus Kores ya. Yunani yang baru lahir di Bukan. abad keempat, Bre. Nah, bisa itu abad-abad Iya. abad pertama. Jadi bukan orang Roma ya yang edit ya. Ibnu Orang Katsir ya. Roma di sini bertulisnya orang Roma kok tuh. Ini orang Roma. Lu nggak bisa kabur Udah ada dari sini. editan tuh, Kores. Ini edisi cetak pertama loh, di editnya sekitab-kitab ini. Roma adalah kota di mana Al-Quran edisi cetak pertama hadir di dunia, tepatnya tahun 1530. Lihat kelakuan Roh Kudus gitu. Ngapain mereka ngusilin kitab suci orang lain? Ibnu Kat. Hah? Iya, Ibnu Katsir. Mengulang-ulang lagi kayak Roh Ibnu Kudus Katsir melayang-layang di itu atas tahun berapa permukaan tuh? air, iya. Bukan. Hah? Ibnu Mengulang-ulang lagi. Katsir tahun berapa itu yang dibilang ada tambahan? Yang Ya, bilang ini dibilang ada tambahan kan tahun ini berapa Allah yang Ibnu Katsir? menambahkan gitu loh. Ini Allah menambahkan kata Allah untuk apa? Ya, kata- Mengukuhkan siapa yang pengingkaran bilang? gitu loh. Kan gitu. Jangan bohong. Jangan Jangan takia takia, Korintus, jangan Bre. takia Kores. Mana ada Lu dikatakan yang takia Allah. Korintus. Mana Udah ada jelas-jelas di dikatakan Surah Allah yang- Muhammadiyah edisi Di cetak mana? pertama itu Roma. Roma ini Kristen yang melakukan Aja gitu dari loh. Kemenak aja udah mengakui kok. Iya ini Surah mengakui kok. Muhammadiyah aja mengakui kok Roma dan juga Ya Jerman udah, yang pertama Kores. kali bertakia Korintus terhadap kitab suci Al-Qur'an juga. Di mana di situ dibilang Allah yang menambahkan, Kores. Ya di sini lihat loh. Nah, terus di sini Lu siapa jangan- yang ngomong? Di sini Aduh, siapa yang kasihan menambahkan teman-teman kalau lu gitu? loh. Allah bilang lupa kata. Di Makanya edukasi Kores, teman-teman. Nah, coba. Iya. Tadi orang-orang tuh udah dapat gitu loh. Allah menambahkan huruf la untuk apa? Mengukuhkan pengingkaran teman-teman kelar. Bukan ada orang yang menambahkan huruf la, Abdul. Aduh, lu gimana sih lu? Ya. Kok Abdul kayak Yesus lu pemikiran lu? Teman-teman Yesus lu pemikiran lu. Teman-teman di Anyway, Kores, lu mesti buka tahu aja ya, Ibnu Yesus juga Katsir Abdul ya. loh. Itu Iya, ada di kisah para apostolos. Di situ nggak ada kata Allah yang menambahkan loh. Di sini cuma kata kita tahu kok, maknanya kita tahu. Di situ kok. nggak ada kata Allah yang menambahkan. Iya, nggak jangan apa-apa. takia, Cuma kita Kores. tahu kok. Iya, cuma kita. Lu jangan takia Korintus, Bre. Iya. Ini lu baca dulu ini nih. Nggak, Allah baca. Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan Abdulnya, yaitu Yesus. Tuh. Hambanya Jangan siapa takia, hambanya? Kores. Itu nggak Yaitu ada. Yesus. Itu nggak ada Abdul. kata Allah. Ya di sini juga nggak ada kata Yesus adalah Tuhan. Coba kita balik lagi ya ke sini. Iya. Cielah. Nah, kita balik lagi Nyari ke sini. remis. Bukan nyari remis, Nyari Bre. remis, Yesus Kores. nggak ada Tuhan itu memang dari dulu itu. Bukan nyari remis. Gue udah bawa tapi lu data harus nih. setuju Roma juga. adalah Di kota situ- di mana Al-Quran edisi cetak pertama hadir di dunia, tepatnya tahun 1530. Betul. Edisi keduanya apa? Apakah di Arab? 1500 Enggak, di kan? Hamburg, Jerman. Ya, Lalu 1500 muncul edisi kan? kedua cetakan Ibnu Al-Quran Katsir pada tahun tahun berapa? 1894. Memang Iya. Kristen itu tukang ngobrak-ngabrik kitab suci. Yahudi dioprek-oprek, Iya, Islam juga oke. dioprek-oprek. Kelakuannya begitu. Oke, gua Itulah kenapa jangan menyembah Yesus, Oke, gua kawan-kawan. setuju. Yesus tuh orangnya Sekarang usil orangnya. Lihat aja ini orang-orangnya nih. ya sekarang Apa? sekarang buat bilang Ibnu Katsir tahun berapa? Ya Ibnu Katsir nggak ada Ibnu hubungannya Katsir- sama Ibnu Katsir tuh bukan lahir di Ibnu Katsir Roma, bilang Bre.
Ibnu Katsir bukan lahir Ibnu di Katsir Roma. bilang Ibnu Katsir juga Al-Quran bukan itu lahir di ada Jerman. tambahan, Gitu. itu tahun Jadi lu berapa? nggak bisa lari ke sana. Dari tadi lu juga Enggak, udah nge-oke-okein Ibnu gua. Kenapa sih nggak terima kenyataan, Bre? Iya. Kristen tuh. Iya, Yang duluan mengedit Ibnu kitab suci kami itu Katsir. Kristen. Udah kelar tuh perkara. Ibnu Katsir hidup Balik tahun kemana lu? berapa, Hah? Kores? Ibnu Katsir hidup tahun berapa? Gue Udah tanya kali sama bukan lu. Roh Kudus untuk menjawab Kores. Saya jawab, Bang Kores. Jelas-jelas Saya jawab, Roma. Jadi Roma zaman- Katolik Jerman, dari zamannya- Jerman Protestan. Katolik Protestan kelakuannya sama gitu. Usil banget sama Islam. Di otak-atik kitab Jadi sucinya. dari zamannya Edisi Ibnu cetak Katsir pertama udah ada Roma, penambahan edisi ya, cetak udah ada kedua editing ya. Hamburg Jerman. Beuh, anjing nih. Memang nih. Iya kan? Jadi udah belas siswanya Zamannya Yesus Ibnu udah nggak Katsir bisa tuh udah ada- berbeda. udah ada Karena Yesus editing tuh ya. orang Yunani. Orang Yunani itu Tiba-tiba- usil-usil dan tidak terkecuali Yesus gitu, Bre. Tiba-tiba nyalahin Roma. Malu lu, Kores. Editnya dari Ibnu Katsir lu. Roma sama Hamburgnya nggak mau dibawa, Ikhwan. Roma sama Hamburgnya nggak mau dibawa. Dia nyalahin Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menjelaskan di sana Allah menambahkan huruf lam di situ. Tapi dia lari terus Ibnu Katsir, ah gitu-gitu dia. Iya, kenapa lu sekarang nggak percaya Ibnu Katsir lu? Nangis darah Abdul Waduh, gitu. Lu mau Kores. gimana pun nggak akan kuat melawan Islam tuh nggak akan kuat. Padat ulang lu, Tuh, Kores. gitu. Kenapa? Karena Islam tuh kuat by data gitu loh. Lu jangan takia Korintus aja kerjaannya di sini. Bisalah Paulus itu Aduh. untuk goblok-goblokin Yunani. Jadi- Cuma kalau di sini jadi Muslim, editan, jadi- Kristen berhadapan dengan Muslim Ya. gitu. Gak akan bisa lu bikin pinter. Woi Abdul, Kristen kalau Abdul, banyak jatuhnya Abdul, kayak udah ada Uganda editan ya tuh. dalam Abdul. Al-Quran ya. Kayu kerjaannya. Abdul. Kenapa? Karena bego-bego. Iya, Kores dibantuin Kayak nih. lu. Kayak lu Abdul, gitu. buajingan kau, Kristen Indonesia merasa Bantuin, diberkati Kores. sama Tuhan Buajingan karena kau. hidup di mayoritas Muslim. Main enak, framing- gitu. framing Coba mereka yang hidup di udah mayoritas Kristen tuh dijelasin. di Uganda sana. buajingan Makan rumput lu, kau. makan tumbuhan paku sama putri malu, tau gak lu? Ditaruh tangan nguncup dia putri malunya. Lu kasih garam tuh putri malu. Kalau ada di pasar putri malu tuh. Pasarnya Uganda maksud gua. Udah dijelasin framingnya buajingan kau Abdul. Kalau nggak bawa otak nggak usah masuk lu, bikin malu Yesus aja lu. Weh, sorry bro, Wah kan, lihat. bukan gue. Kalau kudusnya Kok lu nggak putus-putus terima? sekarang. Bikin malu aja lu, bikin malu my sweet Iya. Jesus lu, buajingan Lu- kau, goblok. Buret, si Unggul. Bener nggak Ibnu Katsir ngomong gitu? Ada editan. Udah dijelasin, udah dijelasin. Inilah bukti orang kafir. Udah jelasin lah jatuhnya apa. Itu yang Data diceritakan sudah Yesus abad keempat. dijelaskan. Yang Masih lahir aja di lu Roma. melintir-melintir Itu lu. tafsir. Babi kau. Oke, Ibnu. Oke, Unggul. Unggul. Nangis darah. Ibnu Katsir itu tahun berapa sekarang Buajingan gue kau tanya? Abdul. Lu tahu nggak? Melintir-melintir Ada ilmu aja nggak lu? udah dijelasin pakai Ada- data. ada ilmu Lu nggak? modal mulut congor babi doang. Buajingan kau. Wih, weh, ajarannya jangan dipamerin di sini dong. Iya, karena lu cuma kesumbar Ya, minyak babi. Udah dijelasin data, lu masih pelintirin. Oke, Babi kau. oke, oke. Sekarang gue tanya sama lo, Ibnu Katsir tahun berapa? Al-Quran yang dibahas. Ibnu Katsir lain lagi bahasannya. Tadi lu belum jawab. Matius, Betul. Markus, Yohanes ditulisnya kapan? Abad keempat. My sweet Jesus sudah diangkat ke langit. Buajingan kau. Terus? Ya gue nggak ada masalah di situ. Ya Gak terus ada gua masalah tanya, Iya, makanya lu jangan jualan tahun Yesus sama berapa? Itu keempat kitab kepada kami, karangan. Bre. Jangan Buajingan jualan kau. dongeng abad Gua keempat tanya kepada Ibnu kami Gua gitu loh. tanya Ibnu Katsir tahun berapa? Kok nggak Ibnu dijawab Katsir, sih? oh ini nih, ya udah itu Ibnu mungkin gua belum Katsir. dengar ya. Ibnu Katsir tahun Boleh. ini. Al-Quran Ini. ya, Al-Quran dituliskannya. Sekarang Tuh. Yusuf Kordowi itu ulama kontemporer, dia menafsirkan. Lu bilang Al-Quran tahun 1990. Buajingan kau. Tuh. 1990. Ibnu Katsir, dia lahir tahun 1300 Masehi. Wafat Oke, tahun berarti- 1374 Masehi. 1300. Jangan berarti. Iya. Buajingan kau. Udah dijelasin Weh, berarti Unggul. framing aja kau. Unggul. Kalau nggak bisa Gimana diskusi, nih?
di bawah aja unggul. Aduh. Kau yang nggak bisa diskusi, data itu keluar semua. Lalu seenak kudanya aja kau bilang berarti buajingan kau. Gua lagi mau Iya, berikut dialog sama Kores tuh nggak boleh pakai berarti, ini artinya, ini maksudnya, pokoknya itu nggak boleh loh. Kalau Nggak dialog sama boleh Kores tuh gitu loh. Cuma gua baik, lagi baik ini. Oke. Udah dikeluarin semua data, berarti buajingan kau. Lo bilang yang edit pertama itu Roma tahun 1500. Ibnu Katsir Ya. tahun 1300, gimana sih lo? Di mana tulisan Apa? Ibnu Katsir mengedit Al-Qur'an tuh di mana? Lah, itu yang tadi lo baca. Ya udah kita baca Itu lagi ya. Al-Qur'an Ini ada tafsir tambahan? surah Al-A'raf. Tafsir itu Baca. penjelasan surah Al-A'raf ya. Nah, di sini Ya, baca lagi. ulama ahli nahwu dalam menganalisis firman-Nya, apakah yang menghalangimu untuk bersujud di waktu aku menyuruhmu? Huruf la dalam ayat ini adalah zaidah, dalam kurung ditambahkan. Sedangkan menurut sebagian dari mereka huruf la ini ditambahkan untuk mengukuhkan keingkaran. Perihalnya sama dengan pengertian yang terdapat di dalam perkataan seorang penyair. Oke. Ma'iro'a itu wala sama tu bimitlihi. Nah, ini huruf lam yang ini ya. Bimitlihi. Oke. Nah, ini ada penambahan lam di sini. Maksudnya apa? Sesungguhnya aku tidak pernah melihat dan tidak pernah pula mendengar semisalnya. Maka huruf in, huruf nun yang ini. Huruf in dimasukkan sebelum ma nafiyah untuk mengukuhkan makna nafinya. Mereka mengatakan bahwa demikian pula pengertian dalam ayat ini, yaitu firman-Nya. Malah mana'aka Nggak ada kata Allah ya. altas juda. Nah, gini. Nah, ini lam yang ini berarti. Nah, itu sama. Ditambahkan di situ untuk apa? Mengukuhkan. Gitu loh. Nah, sekarang di mana Ibnu Katsir itu menambahkan huruf lam itu di mana? Bukan. Artinya, Alah, artinya Allah lagi yang ada print menambahkan break, kan? kartu kuning. Nggak ada. Jangan pakai Pakai artinya. Gua kalau Udah mau data dikeluarin nggak pakai semua artinya data. Artinya berarti buajingan pakai kau. artinya. Kok malu sih? Lu kalau pakai artinya Kok lu dapat malu Yesus sih Tuhan nanti di ditunjukin sini. Kok malu ditunjukin data? Mana? Lu bilang data. Lu artinya itu udah asumsi, bre, bukan data. Ya udah, lu buka aja di Google. Jaidah Oke. dalam Al-Qur'an ada berapa banyak? Apa? Kayak tahu bahasa Arab aja. Alif bahasa aja nggak tahu. Iya. Apa yang bisa dipercaya? Tadi kan katanya Jaidah itu penambahan. Bener Dalam nggak dia kurung dalam penambahan. Al-Qur'an itu ada penambahan? Iya. Apa sih? Ya ada Dia berapa ngomong apa sih? banyak? Nggak ngerti gua. Apakah cuman Al-Araf 12 doang? Sekarang yang jadi pertanyaan, penambahan dalam Al-Qur'an itu ada berapa banyak? Apakah cuma di Al-Araf 12 doang? Penambahan di Al-Qur'an gimana sih? Bukan. Kan tadi udah dijelasin. Kenapa bolak-balik lu kayak roh Allah? Kenapa sih? Ada apa sih? Ketawa dia. Bukan. Artinya penambahannya itu Kenapa lu apakah di bolak-balik surat sih? Gimana Al-Araf ini? 12 doang? Bukan bolak-balik. Justru kita mau maju. Ya, Iya, lu bilang Ibnu ketik aja Katsir di menambahkan. Itu di mana? Menambahkannya itu di mana, kan nggak dapet di situ. Masih kuat data Loh, gua. kan di situ Roma kan sama Hambuk, Tritung Roma sama Tritung Di Hambuk situ yang kan pertama nyetak dibilang- Al-Qur'an. Di situ kan Aduh. katanya kata la itu penambahan. Betul nggak? Katanya siapa? Tambahan, Kalau kamu bre. ke sini membawa data, Oh, iya. bawakan data. Untuk menguatkan, betul nggak? Untuk menguatkan arti, betul nggak? Iya, di sini Untuk menguatkan. huruf la ditambahkan untuk mengukuhkan keingkaran. Iya. Nah, di mana Ibnu Katsir menambahkan itu di mana? Siapa tuh? Ayolah. Masa lu tenggelam sama framing lu sendiri? Ayo dong, semangat. Jangan dulu lari-lari. Lu bilang Ibnu Katsir itu ditambahkan. Ibnu Katsir hidup tahun 1300. Mana? Kabur. Kalau Aduh, ayat dia ayat menguap titipan dia. di dalam biblosmu itu seambruk, itu Iya. bagus. Bisa Ayat berapa itu? Pin ayat berapa? Menguap dia kayak kulub Yesus, menguap, nggak ada Ayat bahasanya berapa? lagi kulub 12. Yesus. Sama kayak dia. Ah, Al-Araf. Al-A'raf 15. Dia Kores tahu sebenarnya. Cuman dia Tahu berapa? mempertahankan framing. Al-Araf Lah berapa? itu tambahannya Ibnu Katsir. Al-Araf Dasar 12, buajingan. tafsir Ibnu Katsir unik.
Hmm. Tuh. Hilang dia. Macam-macam sih. Lupa dia yang dia dialog ini kores. Makanya bilang ditambahin, makanya dia nanya. Mentang-mentang tertulis di Ibnu Katsir, dia bilang itu yang nambahin Ibnu Katsir gitu. Iya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mentang-mentang ada kata tambahan, maka dibilangnya itu di kemudian hari ditambahkannya. Jadi ini tololnya double. Tololnya premium tolol. Hilang lagi. Ditagih mana Ibnu Katsir itu menambahkan Al-Quran, hilang, langsung hilang. Aduh, keren banget nih Abdul. Abdul Molok. Kaget dia pas Ibnu Katsir 1300. Dia kira Ibnu Katsir itu zaman sahabat. Oh, 1300. Nah, dia tadi kaget gitu. Lah, 1300 Ibnu Katsir. Tolong dong bantuin follow akun aku baru. Ini akun kelima. Akun aku 4-4-nya di Bennett. Gila Oten makin Bennett barbar. permanen. Yang satu yang 4 enggak. Yang 4 tuh ada tanggal 1 tanggal besok. Ini dulu dong Yuni Rifa Yoni di follow please. Tolong dong di follow. Udah di follow. Aku mau follow. Bicara Come on. Di follow Dari dong. 500 orang follow semua kan ya lumayan tuh. Itu apa Itu yang nambah? Bang Sili Tengah, 114, Bang 122 Upi. itu apa itu yang nambah itu? 134, 136 itu follower. Iya ya. Oh. Nih, Apa itu nambah? ini ya Ini kalau kelas bahasa Bang Upi Arab sama Bang online.com Sili ya. Tengah santun nih, nggak apa-apa. Kalau yang tadi buajingan Ini. itu. Satnun, nih aku ke ini nih. 7 makna huruf lam. 1 Kirain kepemilikan, 2 penghususan, 3 menunjukkan sebab, 4 apa tuh? Nggak ngerti. 5 apa nih 5 Udah nih? jelas. Dia tadi kan memframingnya bahwa la itu tambahan dibuat ya kan oleh Ibnu Katsir kan buajingan tenan. Bajingan. Di Bennett lagi aku nanti nih. Bajingan. Wahyu. Aduh parah Oten. Makasih yang udah follow. Kalau Bang Semoga Sili bahagia Tengah di santun akhirat. nih. Kalau yang santun gue diam. Lanjut Bang Sili Tengah tuh, standby. Silakan Bang Sili Tengah. Ini ada. Ayo Bang Sili berganti. Sir Unggul, apa kabar Sir Unggul? Coba diajak ngobrol Sir Unggul. Sepertinya cocok gitu. Baik, semoga Uni sekeluarga juga baik. Amin. Aku Bang ini Sili pandito Tengah. yang paling santun sedunia maya, sedunia nyata. Cuma kalau orang yang sengaja memframing buajingan. Bajingan. Kan begini juga terkait dengan Al-Quran, kita sudah narasinya Al-Quran kan Itu bukan Yuni sya'ar Rifa. dan mungkin asbabun nuzul apa semua. Kalau umat Kristen untuk menyatakan, untuk memaknai atau menganalogikan Ada tuh, Bang Sili Tengah, Bang Upi. Ada suaranya Kita umat ada kecil tapi kores. Kecil. Kita umat Islam nggak pernah mentafsir loh. Bible kalian nggak pernah tafsir, yang kita baca aja. Makanya Kita kalau nggak metodenya heuristik belajar, dengan pandito. iya, belajar Bukan alif hermeneutik. bata Kalau sekarang aja gimana? nggak pernah lalu mentafsirkan. Sekarang gede. Belajar alif bata aja nggak pernah lalu mentafsir berarti artinya. Sementara data nggak pernah dibawa, itu makanya gue marah-marah buajingan. Santai kok. Kalau si Upi Kalau ini ada tahu, apa boleh disiram tuh. kalau Upi ini Alhamdulillah. Aku mau follow orang yang ada di sini lah dulu. Oh, Bang Ali udah, Sir Unggul udah, bentar. Sir Unggul. Kores. silakan Bang Sili Tengah. Mana Kores? Siapa lagi ya? Amir udah. Berlangganan sama Amir teh. Masa berlangganan?
Ya, Oh bisa Iya ada ya? di situ berlangganan. Waduh, makanya aku nggak bisa follow balik ini. Bahaya ini. Oh settingannya itu Amir. Masri naik ke atas Masri. Agustina Sihaan. Masih sudah berapa dolar kau Abdul Amirli katanya. Udah banyak dolarnya. Kenapa rupanya? Naik sini. Oke, saya tambahkan sedikit ya tentang kecurigaan, fitnah, serta syubhat yang mengatakan Al-Quran itu ada kemungkinan bisa diedit, bisa diubah. Dalam sebuah kitab, judulnya Fi Ijazil Quran wal Balaghati Nabawiyah, Mu'jizat Al-Quran dan kekuatan seni bahasa Arab dalam Al-Quran, disebutkan walamma kana al-aslu fi nizamil Quran an ta'tabira al-huruf wa aswatiha wa harakatiha wa mawaqi'iha min ad-dalalah al-ma'nawiyah. Dari keutamaan hukum Al-Quran adalah setiap huruf, setiap kata, setiap kalimatnya adalah susunan yang sangat sistematis membentuk makna yang tidak bisa dipreteli. Istihal, mustahil an yaka'a fit tarkibihi ma yasughul hukum, tidak akan mungkin bisa jika terjadi satu penambahan huruf saat apalagi penambahan kata itu tidak bisa terdeteksi oleh orang-orang yang telah membaca Al-Quran sebelumnya. Maka kepada orang-orang yang meragukan Al-Quran, satu saja penambahan huruf, satu saja penambahan kata, apalagi kalimat yang diubah akan langsung ketahuan karena akan mengubah makna Al-Quran itu. Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab yang sangat sempurna sekali. Bahasa Arab yang memiliki kaidah, struktur, dan grammar yang tidak bisa diotak-atik dan tidak bisa diakal-akali. Karena itu adalah sebuah kesatuan struktur kalimat yang telah baku. Jadi begitu ada tambahan huruf akan mengubah langsung maknanya. Jika teman-teman melihat bagaimana fiti saya sebelumnya, perbedaan antara ala dan li dalam firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, jika alanya diubah jadi li langsung berubah makna Al-Quran. Jadi satu huruf saja ada tambahan atau hilang dalam Al-Quran, itu akan langsung ketahuan karena akan mengubah makna sebenarnya. Jadi mustahil bisa terjadi sisipan huruf atau penghilangan huruf dalam Al-Quran, apalagi jika kita bicara kata atau kalimat atau ayat, mustahil. Inilah bukti nubuat Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Quran terjaga. Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul azim. Ya, nambahin sedikit, Gurunda Ali. Ya, itu yang sering dijadikan ejekan. Allah berdoa kepada Muhammad SAW. Ini udah dijelaskan oleh Muhammad Hijab. Terpaku diam itu David Wood ya. Kuajari engkau bahasa Arab sedikit nih. 20 tahun kau menghina, memfitnah Islam hanya untuk mengatakan ini katanya. Kuberi kau pelajaran bahasa Arab gratis ya. Jadi berhati-hati teman-teman ya. Ketika mengkritisi bahasa Arab saja tuh sudah berhati-hati, apalagi mengkritisi bahasa Qurani. Bahasa Arab itu, ini bahasa Indonesia dulu ya, kosakatanya 250.000, Inggris 600.000, bahasa Arab 12 juta. Jadi sangat kaya makna, sangat rumit strukturalnya. Makanya zaman Nabi Muhammad itu para penyair itu luar biasa, ditantang oleh Al-Quran buat yang serupa. Kalau nggak sanggup 1 surat, 10 surat. Kalau nggak sanggup 1 surat yang terpendek, nggak sanggup. Itu berhati-hati. Makanya apakah kemudian bahasa Arab menjadikan bangsa Arab menjadi superior seperti orang-orang Bani Israel misalnya? Keselamatan datang dari Bani Israel? Tidak. Nabi Muhammad SAW mengatakan tidak ada bedanya antara orang Arab dan non-Arab. Yang membedakan di hadapan Allah adalah keimanan dan ketakwaannya. Orang Jawa banyak yang baik. Orang Jawa banyak yang baik kayak malaikat. Tapi gue bilang nih, orang Jawa juga banyak yang buajingan. Standby lagi. Buat tuh dulu itu. Halo, cek. Naik dong. No, makan. Ya, mohon izin. Ini topiknya apa dulu ya? Topiknya apa dulu, host? Apakah Yesus Ya, itu topiknya- dikorbankan? Apa? Sebagai- Apakah apa? Tadi si Abdul mengatakan Yesus itu kurban, sebagai kurbannya Tuhan. Hmm. Betul nggak itu? Oke, saya mau tanya nih. Mau tanya dulu nih.
bagi teman-teman yang Nasrani ya. Saya mau tanya begini, ini simpel pertanyaannya, tapi tolong dijawab dengan jujur. Bang Alexander Muslim atau Kristen? Muslim. Oh, Muslim. Ya, mau tanya. Ini forum Muslim Kristen kan apa campuran ini apa? Iya, kita di sini lintas agama. Campur. Oke, mau tanya begini tentang apa tadi Yesus ya. Saya mau tanya, Yesus itu kan mati ya di tiang salib. Pertanyaan saya, ini juga saya mewakili teman-teman yang bule juga. Pertanyaan saya, siapa yang mencabut nyawa Yesus? Itu aja. Iblis, kata Pak Manubulu. Iblis. Masa iblis? Kata Pak Manubulu gitu. Aku juga kaget dengarnya. Siapa yang mencabut nyawa Yesus? Itu aja pertanyaan saya. Kata Pak Yusuf Manubulu, iblis. Kalau katanya kan Yesus itu Tuhan katanya, kata mereka tuh. Tapi kok mati di tiang gantungan, terus siapa yang mencabut nyawanya? Itu aja pertanyaan Kata saya. Pak Yusuf Manubulu, iblis. Oh, iblis ya? Oh gitu ya. Oh. Saya no komen dah. Lakum dinukum waliyadin ya memang sih. Agamamu buatmu, agamaku buatmu. Itulah toleransi namanya. Coba deh Bapak cross check di YouTube Yusuf Manubulu atau Bapak cross check di YouTube Ya, saya pernah lihat, yang mencabut nyawa. makanya saya pertanyaan itu, saya juga menyadur dari YouTube itu. Ada yang bertanya seperti itu. Iya, si yang tanya itu namanya si Joko. Orangnya udah hilang tak kemana sekarang. Jadi gitu. Terus juga yang kedua, apa namanya? Nah, itulah yang indahnya toleransi ya. Tapi saya mungkin berpesan sedikit di sini nih. Zaman sekarang ini toleransi ini menjadi toloransi. Terus terang nih, menjadi toleransi. Aku izin jawab boleh? Saudara Alexander. Sebentar, kenapa bilang toleransi? Contoh ya, teman-teman kita ya sebangsa dan setanah air sedang mengadakan apa itu? Natalan di gereja. Sedang mengadakan kebaktian. Tahu-tahu datanglah kamu orang-orang Islam ini datanglah sholawatan di situ, sampai azan di gereja, sampai macam-macam. Ini apa-apaan dengan alasan toleransi? Ini bukan begitu, Bung. Toleransi itu bukan begitu, itu ngaco namanya. Nanti kebalikannya bisa dong, berarti nanti orang lagi sholat Jumat, tahu-tahu orang Nasrani datang ke masjid mau Natalan, ayo mau gimana kalau begitu? Kan kacau negara dan agama ini kalau begitu. Toleransi itu di dalam Islam itu sudah jelas, sudah baku. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagi aku agamaku. Mari untuk bermuamalah, artinya bersosialisasi gitu kan. Nah, yang lucu ya zaman sekarang ini mau pejabat negara kayak mau apa, kacau semuanya nih, hancur.